Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rafa Putra, kelas 10 itu kaji 1 nomor absen 25. Saya akan menjelaskan pengertian tentang magnet. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda dan sekitarnya, yang memiliki sifat khusus. Setiap magnet mempunyai sifat kemagnetan. Sifat kemagnetan adalah kemampuan benda dalam bentuk menarik benda-benda lain di sekitarnya. Sifat-sifat magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Tidak semua jenis benda bisa ditarik oleh magnet meski berada dalam jangkauannya. Gaya magnet dapat menembus benda. Magnet mempunyai dua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Jenis bahan magnet berdasarkan sifat kemagnetannya. Jenis bahan magnet secara umum terbagi menjadi dua, yaitu bahan magnet fermagnetik dan bahan non-magnetik. Fermatik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Jika benda jenis ferromagnetik berada dekat dengan magnet akan menarik benda tersebut. Magnetik terbagi atas dua. 1. Paramagnetik. 2. Muatan listrik. Muatan listrik adalah muatan listrik yang memiliki muatan positif dan muatan negatif. Dalam ilmu fisika, muatan listrik dikembangkan dengan huruf G. Dalam muatan terdapat beberapa atom. Di dalam atom terdapat partikel, yaitu proton plus, elektron negatif, dan neutron netral. Muatan listrik adalah muatan listrik yang memiliki dua muatan listrik tidak sejenis. Muatan listrik sejenis memiliki pasangan muatan yang sama, positif dengan negatif, negatif dengan positif. Jenis-jenis muatan. A. Muatan listrik positif. Muatan listrik positif merupakan muatan yang memiliki sifat positif. Muatan listrik positif dapat dikatakan apabila muatan proton lebih besar daripada muatan elektron. B. Muatan listrik negatif. Muatan listrik negatif merupakan muatan yang memiliki sifat negatif. Muatan listrik positif dapat dikatakan apabila muatan proton, elektron bergerak mengelilingi inti atom. Jika didekatkan dengan kaca yang sudah digosokkan dengan kain sutra, maka akan terjadi tarik-menarik. 3. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang seluruh komponen atau beban listriknya dirangkai secara berderet. Dengan demikian, inputan dari masing-masing berasal dari sumber yang sama. Rangkaian seri memiliki sifat tertentu yang membedakan dengan rangkaian paralel. Adapun sifat-sifat rangkaian seri adalah sebagai berikut. 1. Besarnya kuat arus yang mengalir pada masing-masing komponen atau beban adalah sama. 2. Rangkaian seri disebut juga rangkaian pembagi tegangan. Hal itu karena sumber tegangan akan dibagi ke dalam banyaknya komponen yang dengan dirangkai secara seri. Adapun kelebihan rangkaian seri adalah sebagai berikut. 1. Jumlah kabel penghantar yang dibutuhkan pada rangkaian seri lebih sedikit atau hemat kabel. Biaya pemasangan lebih murah. 2. Kekurangan rangkaian seri. Apabila salah satu beban putus atau padam, maka beban yang lain akan ikut padam. 4. Suhu. Pengertian suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas, dingin suatu benda dan alat yang digunakan untuk termometer. Pada abad 17 terdapat 30 jenis skala yang membuat para ilmuwan kebingungan. Hal ini memberikan inspirasi pada Andreas Celsius 1701 sampai 1744, sehingga pada tahun 1742 dia memperkenalkan skala yang digunakan sebagai pedoman pengukuran suhu. Skala ini diberi nama sesuai dengan namanya, yaitu skala Celsius. Apabila benda didinginkan terus, maka suhunya akan semakin dingin dan partikelnya akan berhenti bergerak. Kondisi ini disebut kondisi nol mutlak. Suhu memperlihatkan suatu derajat panas pada benda, atau mudahnya semakin tinggi suhu benda, maka semakin panas benda tersebut. Secara mikroskopis, suhu menunjukkan energi yang dipunya oleh suatu benda pada setiap atom dalam benda masing-masing bergerak, baik itu dalam bentuk perpindahan ataupun gerak. 5. Rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang terdiri dari hanya satu jalur untuk melewatkan arus. Pada rangkaian seri, arus yang lewat besarnya sama tiap elemen. Untuk khusus dengan dua resistor dipasang seri, total konduksi sama dengan induktor kapasitor. 6. Hukum Kirchhoff. Dalam ilmu fisika mengenai listrik arus searah terdapat hukum Kirchhoff yang mengatur tentang percabangan dan lock. Hukum ini pertama kali diperkenalkan oleh Gustav Robert Kirchhoff, ahli fisika asal Jerman di tahun 1845. Berdasarkan aturannya, hukum ini dibagi menjadi dua. Hukum Kirchhoff dikenal sebagai hukum percabangan yang membahas tentang kekekalan muatan.
Hukum ini menyatakan bahwa jumlah arus listrik yang masuk melewati suatu listrik percabangan dalam rangkaian listrik tertentu sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut.